Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ujian ada untuk dijalani. Firman Tuhan terambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mereka itu di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Tanpa sadar, saya makan di depan teman yang sedang menjalankan puasa. Spontan, saya langsung meminta maaf dan hendak pergi menjauh darinya. Namun, dia justru tertawa dan meminta saya untuk tetap makan dengan nyaman di dekatnya. Juga katanya, justru puasa tanpa ujian itu sebenarnya bukanlah puasa, karena kita tidak bisa mengetahui apakah kita bisa lulus atau tidak menjalani puasa jika tidak ada ujian. Benar juga, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui bahwa kita telah berhasil melakukan yang terbaik jika tidak ada ujian? Tuhan tahu bagaimana cara membuat umatnya semakin tangguh dan kuat, yaitu dengan memberikan ujian. Bangsa Israel yang selalu dituntun dan dilindunginya dengan penuh keajaiban pun tak luput dari ujian. Karena itu bagi bangsa Israel yang telah menempati tanah Kanaan dan tidak pernah merasakan hidup dalam peperangan, diizinkan oleh Tuhan supaya mereka tetap berlatih perang. Caranya adalah dengan membiarkan bangsa-bangsa yang asli tetap tinggal di antara orang Israel. Selain melatih mereka perang, Tuhan juga ingin agar kerohanian mereka diuji untuk menghasilkan iman yang kokoh. Tetapi endingnya bangsa Israel tidak dapat menjalani ujian itu dengan baik. Mereka justru terpesosok dan terjebak dalam pernikahan dengan bangsa-bangsa itu yang membawa mereka menjauh dari Tuhan. Orang Israel tidak lulus dalam ujian ini dan gagal mendapatkan iman yang kokoh. Tahun 2021 yang telah lewat pastinya banyak ujian yang kita hadapi, dan di tahun ini pun kita tak akan luput dari ujian-ujian lainnya. Tuhan bisa saja menghalau jauh ujian-ujian itu dari sekeliling kita. Tetapi bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa kita telah memiliki iman yang kuat dan tahan banting? Seperti Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay dari Nepal, tidak mungkin dinobatkan menjadi penakluk pertama gunung tertinggi di dunia, Everest, pada tahun 29 Mei 1953 jika mereka takut pada badai salju, cuaca dingin, dan medan yang tidak bersahabat. Itu bukanlah prestasi yang biasa, sebab Gunung Everest telah memakan banyak korban. Gunung Everest memang selalu menarik perhatian para pendaki gunung, sebab dengan menaklukkan Gunung Everest berarti telah menyempurnakan prestasi mereka sebagai penakluk gunung. Bagaimana dengan kita saat ini? Siapa kita menjalani setiap ujian di tahun 2022 ini? Tidaklah kita ingin berdiri di puncak tahun ini nanti sebagai penakluk ujian. Ini saatnya bagi kita mulai menyiapkan diri. Sudah beberapa bulan kita melewati bersama ujian-ujiannya, dan nantinya hanya akan ada dua hal yang terjadi.
kita lulus ujian atau gagal. Karena itu, perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan majulah bersama Roh Kudus. Niscaya kitalah yang akan memancapkan bendera kemenangan pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beriku kekuatan untuk menjalani setiap ujian yang akan aku hadapi di sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.